banyak di antara pencipta dan penyanyi yang menciptakan karya-karya yang tidak original. Saya mencipta itu berdasarkan nurani, naluri, bagaimana notasi itu keluar, bagaimana nada-nada itu keluar. FM saturasi suara satu kota Penumbang yang pasti selalu di hati. Terima kasih untuk sahabat di Start FM yang masih mangkal di sini, padu bersama kami di ruang paslah cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Masih bersama Bang Inal Sregar, salah satu seniman yang terkenal di wilayah Tapanuli bagian selatannya. Oke, baik Bang Inal ya. Ya. Makasih masih bersedia berada di sini gitu ya. Siap. Karena jauh-jauh datang dari Batang Mantal ya. Oke, apa yang membuat Anda meninggalkan profesi sebagai penyanyi dan pencipta lagu Madinah Tafsel dan beralih menjadi guru? Ya sebenarnya meninggalkan sih tidak. Ya. Tidak meninggalkan. Cuman karena namanya ASN, iya. Ya, itu kan ada jenjang naiknya. Jadi semakin naik jenjang kita, otomatis waktu kita semakin banyak tersita. Jadi karena saya menganggap itu adalah periuk hidup saya, dan itulah yang akan menafkahi anak istri dan seluruh keluarga. Jadi saya mau ya sebaik-baiknya dilakoni dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh disiplin. Sedangkan kita dalam seni ini kan istilahnya ada jam-jam terbang yang harus menyita banyak waktu. Ini sempat juga terjadi, ada agak setahun juga ini agak saya merasa berdosa. Berdosanya kenapa? Karena di awal-awal adanya seniman itu, penyanyi itu harus dengan CD, ya. Nah, sementara untuk pembuatan satu album CD saja kita makan waktu kadang berbulan ya. Di studio rekaman dulu kita 1 minggu, lalu kita syuting lagi kemana-mana. Untuk menuntaskan satu lagu saja kita bisa syuting di 5 tempat dan seterusnya. Jadi waktu itu sempat 4 album saya ikut CD ini. Dalam 1 tahun saya banyak hidupnya, perasaan bersalah dan tidak enak. Takut ditegur gitu ya? Iya, jadi saya putuskan saja, saya nggak usah lagi ikut nyanyi. Untuk sementara vakum di dunia ini ya? Nggak vakum sih, cuman sebagai pencipta terus. Terus. Sekarang Anda masih mencipta lagu nih? Walaupun belum dikomersilkan gitu? Iya, kalau mencipta itu untuk koleksi pribadi gitu. Ketika ini bahkan ada lagu-lagu religi berbahasa Indonesia, ada yang walaupun sebenarnya kami rekam untuk didengar di kalangan sendiri. Jadi untuk komersil untuk di pasar saya tinggalkan dulu. Baik. Oke, sahabat Start FM dimanapun Anda berada, Anda boleh berpartisipasi di sini, langsung berinteraksi dengan Pak Inal Sregar, salah satu seniman kita. Boleh menggunakan line telepon kita di 0812 88881026 nomor teleponnya, nomor WA dan SMS-nya juga boleh digunakan saja di 0812 91721177 atau langsung lagi browsing di laman Facebook Radio Start 102,6 FM Panjabungan. Ditunggu untuk Anda yang mau ingin berbagi cerita. Kita coba terus mengulik dan mengungkap cerita-cerita apa saja yang ada dalam perjalanan seorang seniman Madinah Tafsel. Dari yang Anda lihat, apa sih sebenarnya perbedaan penyanyi dan pencipta lagu? Beda sekali ya? Kalau menurut saya, kalau pencipta itu dia waktunya lebih tenang. Ya. Jadi bisa tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain, sambil bekerja bisa mencipta. Sedangkan penyanyi kita itu waktu harus terkuras. Nah, kalau penyanyi harus didukung secara menyeluruh gitu ya? Iya, tambah lagi latihan sebelum tampil. Ya, nanti untuk tampil kita show misalnya, itu perlu latihan berminggu dan seterusnya. Jadi itu prosesnya itu di masa lalu dan masa kini bagaimana tuh? Sama saja. Cuma syutingnya sekarang ini lebih luas mungkin jangkauan lokasi gitu ya. Iya, betul. Nah, itu masa dulu yang dilakukan perekamannya itu hanya
hanya untuk kaset saja, tidak punya shooting atau bagaimana? Sudahkah itu waktu itu Bang? Kalau di awal saya meniti karir sebagai pencipta dan penyanyi itu masih kaset aja. Kaset tape ya? Kaset tape recorder. Berarti begitu berkembang teknologi masuk ke dunia CD itu juga sudah ikut pakai shooting video itu ya? Sudah ikut shooting video. Itulah awal berpikir 7 kali mau ditinggal atau mau jalan terus dan memilih tinggalkan. Oke. Tadi kita memang sudah ulik sebentar ya, dikit mulai dari bayaran royalti atau penghargaan dari pemerintah atau masyarakat itu ada nggak sih? Saya kalau masa-masa Tapsel kita dulu banyak juga sih penghargaan. Iya, terutama dari Bapak Bupati, Kapolres Tapanuli Selatan pada waktu itu, bahkan dari Bapak Danion 123. Iya, penghargaannya apa itu? Ada berupa piagam, ada berupa finansial tentunya. Ketika saya diminta, ada albumnya itu kan bersama yang menyanyikan lewat Sidimbuan Adipura. Ini berduet dengan Laila Hasan pada waktu itu. Di mana ketika Sidimbuan itu memperoleh dari almarhum Bapak Soeharto, Adipura. Waktu itu wali kotanya Pak Zulkarnain ya? Masih Bupati. Belum, Bupatinya Pak Toharudin Siregar. Toharudin ya. Toharudin Siregar pada waktu itu ya. Jadi kita dinobatkanlah sebagai kota pencipta peduli lingkungan ya. Nah, dari sudut pandang Anda, apa yang membunuh kreativitas penyanyi pada masa itu sehingga banyak yang tidak bisa bertahan? Apa yang membunuh kreativitas mereka sampai saat ini ya, sehingga banyak yang tidak bisa bertahan lah misalnya? Kalau di zaman itu sebenarnya ya, kalau menurut hemat saya, mereka lebih memilih untuk menyanyi hiburan, pindah-pindah panggung daripada untuk menjadi penyanyi rekaman dan seterusnya. Mengingat pada waktu itu memang kesejahteraan dari mereka itu kurang terpenuhi. Apa karena membunuh kreativitas itu hilangnya rasa idealisme dalam menentukan termasuk lagu, atau dia hanya terlalu komersil melemparkan ke pasar sehingga cepat kali dia terbenam ya? Iya, salah satunya terbenam itu salah satunya. Jadi banyak di antara pencipta dan penyanyi yang menciptakan karya-karya yang tidak original. Itu yang bagaimana itu ya? Yang dicatut atau diadopsi ya? Apa namanya itu? Disadur. Plagiat itu. Kadang-kadang kan lagu-lagu India itu kan. Iya benar. Nah itu dia. Jadi dia kayak makan kacang goreng lah istilahnya. Hari ini ya booming, besok sudah tenggelam. Cepat kali ya. Ini bukan menyanjung diri sendiri ya. Bisa kita bandingkan tadi lagu contoh Kawin Paksa yang diputar tadi. Dia kan nggak ada mirip dengan lagu manapun. Iya. Karena saya mencipta itu berdasarkan nurani, naluri. Istilahnya hanya meminta petunjuk. Bagaimana notasi itu keluar, bagaimana nada-nada itu keluar. Itu yang kecuali ada kadang-kala pesanan memang. Ada beberapa produser meminta tolong saya buatkan lirik dari lagu India ini. Tapi kalau namanya disuruh mencipta, kalau yang disebut dengan ciptaan Inal Siregar katanya ya, itu dilaga dengan mana pun nggak akan ada samanya ya. Karena kita kan secara nasional itu jika melihat jangan sampai ada 7 nada atau lebih yang sama ya. Itu kuncinya ya. Iya. Kalau sama itu udah menciplak. Udah menciplak. Udah menyadur itu ya. Kalau cuma misalnya 1 sampai 5 nada itu biasa ya. tanpa disengaja itu bisa terjadi. Padahal tidak ada niat untuk menyadur, hanya kebetulan aja sama nadanya gitu kan. Tapi untuk penyanyi kita itu seringkali atau pencipta kita tuh seringkali menyadur itu. Apa karena mereka tidak memiliki kreativitas atau bagaimana itu? Sebenarnya produser ya. Produser ini terlalu tergantung dengan keyakinan selera pasar.
suara konsumen. Misalnya ketika lagu Kuci Hotahe lagi di India itu booming, hampir setiap produser meminta supaya ada di album baru mereka itu lagu dengan nada yang sama, dengan hanya mau ganti-ganti lirik syair ya. Dan itu kan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Itu kan hak cipta orang gitu kan. Itu kalau di hak patenkan itu bisa dituntut mungkin ya. Harus minta izin ke India sana. Izin ke India sana. Tapi kalau diupload, kalau dia bersamaan, kalau diupload ke YouTube, nggak mau YouTube menerimanya. Nggak bisa masuk dia kan. Nah, siapa penyanyi yang paling dekat dengan Anda pada masa itu? Kalau saya sejak saya mau masuk usia remaja, cuma satu penyanyi yang paling saya cinta, dan hampir seluruh lagunya saya hafalkan, dan selalu saya nyanyikan ketika saya ada di undang Edi Silitonga. Edi Silitonga ya. Saya dari dulu ya. Album pop berat. Album pop berat itu ya. Iya. Tiada lagi ya, itu ya. Biarlah sendiri, biarlah sendiri. Diambang sore nanda. Bahkan ketika Bang Marihot Stompul dulu pemilihan Flower Band Simpuan, dia ngasih nama saya, tahu Edis Silimpuan katanya. Edi Siregar. Maksudnya Edi Silitonganya Silimpuan. Itu julukan nama saya waktu saya di SMP. Karena memang masa mudanya mungkin Bang Inal ini mirip Edi Silitonga juga kali ya. Kata dia enggak, cara menghela napas saya kita bernyanyi, cara vibramu juga sedahsyat vibra Edi Silitonga, itu kata dia. Tapi kalau tingginya di masa muda saya pas dengan nada dia. Ya? Cuman sekarang enggak lagi ya. Udah turun. Dulu waktu Tapsel, grup nasib saya yang besar dari wilayah Mandailing ini dari Huta Siantar. Iya. Di situ grup nasib yang berasal dari mana? Siapa namanya? Orang Ati kalau nggak salah. Ati, ya. Pokoknya grup orang itu dulu itulah yang selalu banyak menang di Kabupaten Tapos Selatan. Ya, ditambah ada juga di Batahan. Ya. Kemudian Mekar Madinah saya ditugasi oleh Bapak kita Pak Amru Daulay untuk bagaimana supaya nasib Madinah ini dikenal, karena yang paling pas untuk unggul di nasib ini di Sumatera Utara adalah Madinah, bukan Asahan dan Tanjung Balai kata beliau. Namanya aja kita Madinah. Berarti kita Serambi Mekah kata beliau. Jadi kebetulan pada waktu itu almarhum Bapak Samad Lubis ya, sebagai asisten waktu itu saya dijumpakan oleh Bapak Bupati Amru dengan Pak Samad, dan pada waktu itu kabak sosial kita Pak Adenan Arif ya. Jadi bertriolah kami di awal untuk membangun nasib ini. Terjadilah festival pertama kali Sumatera Utara tahun 2001 di Kisaran pertama kali ya. Alhamdulillah lewat kerjasama yang kuat antara saya sebagai pelatih, kemudian perhatian yang penuh dari Pak Arif dan Pak Samad. Itu prestasinya sampai apa itu? Yang dicapai bentuk nasib Madinah provinsi itu? Pada waktu itu juara 1. Kalau pertama belum ya. Belum. Masih cuman ada beberapa penghargaan yang kita peroleh waktu itu. Dapat dia vokalis terbaik, dapat dia penabuh terbaik, dan dapat dia penampilan terbaik pada waktu itu. Jadi dengan bangga dan bahagia Pak Amru menjamu dan banyaklah hal yang diberikan. Nah, sekarang sudah menjelang pensiun ya. Iya. Dari ASN. Apa rencana Anda di masa pensiun ini? Berkebun? Atau mencipta lagu lagi? Atau langsung naik panggung lagi? Karena begini ya. Saya selama ini kan sambil guru di sekolah lanjutan atas, kepala sekolah, termasuk juga sebagai dosen terbang di beberapa perguruan tinggi swasta. Dosen terbang, seperti di IKIP Seribuan, dan Staita. Cuman 2 tahun terakhir ini ya karena kelelahan, saya rehat dulu. Dari sana? Iya, saya tak sanggup untuk datang sering-sering. 3 kampus itu ya? Iya. Jadi mungkin
Kalau sudah pensiun pertama salah satu nanti kan saya pilih sebagai tempat tinggal di mana gitu ya. Kalau tempat tinggal yang jelas di Buan atau Spirok ya. Ada pilih di sana kan. Tapi kalau ada yang beri tempat di Madinah sangat mau juga. Tapi udah ada kok di Madinah kan? Belum ya. Oke, rencana aja ya. Oke. Nah, itu setelah pilihan tempat. Aktivitasnya ya di samping sebagai tenaga pendidik nanti di perguruan tinggi itu, insyaallah ya. Nah, jadi ya namanya usia sudah semakin lanjut, kita kan persiapan akhirat otomatis itu menjadi prioritas ya. Jadi tapi kan mencipta lagu juga beribadah kan? Insyaallah. Beribadah apalagi dalam syair-syair itu. Apa namanya tuh nasid atau diarahkan pada syair yang siar Islam gitu kan, itu ada rencana seperti itu. Sebenarnya udah digagas juga, udah dimulai. Digagas juga ya. Istilahnya lagu-lagu yang berbau padang pasir pun sudah ada, bahkan itu sudah direkam kemarin dan oleh siapa itu Citra Sibuan sama ada Warga Ciregar lupa saya. Satu album. Oke. Berarti untuk bergerak mencoba kembali masuk dalam dunia penciptaan lagu Madinah Tapsel atau justru kembali bernyanyi itu dalam posisi kita lihat saja nanti begitu ya. Kalau untuk bernyanyi kayaknya udah nggak mungkin lagi ya. Karena suara sudah turun beberapa napas juga. Tapi sudah banyak kok orang penyanyi yang bertahan sampai di usia tua gitu. Iya sih. Kalau kita berbanding sama Bang Roma misalnya juga sih. Roma ini udah 70 sekian. Masih gagah di panggung itu, masih mampu menyanyikan lagu show misalnya 3 atau 5 lagu baru istirahat gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum ada yang lain. Oke. Ini pertanyaan terakhir kita nih, target dan harapan Anda ke depan ini. Seputar apa saja, termasuk tapi paling dominan adalah target sebagai penyanyi atau sebagai seniman. Kemudian target setelah berakhir di ASN gitu. Saya sederhana saja ya. Karena di antara seluruh lika-liku hidup dan kehidupan yang saya jalani itu pada intinya saya bermuara pada keluarga, terutama anak-anak ya. Jadi harapan saya duet sama dia di acara panggung kalau di panggung sering kita berdua dengan si bungsu ini. Tapi kalau diminta permintaan di suatu tempat bernyanyi masih bersedia dong ya? Insya Allah. Kalau itu ini saya berkisah sedikit walaupun sudah tua begini. Ya namanya kalau fans itu kan nggak melulu karena masih seenak dulu. Ibarat kita contoh lah, misalnya ketika saya nonton edisi itu terakhir kali 5 tahun yang lalu, dia itu sudah tidak seindah dulu bernyanyi itu, tapi karena rasa cinta itu sudah terpatri dari dulu. Akhirnya tetap aja enak gitu ya. Jadi begitulah saya pun setiap di Lebaran ada di sana di Spiro sana objek wisata keluarga besar kita yang disebut dengan PTB Puncak Tunggal Birong. Itu seminggu saya terikat di sana dengan menghadir, kadang saya berdua dengan Samsir KDI, Dedi KDI dan artis lainnya. Angga belum pernah. Rahman, Rahman KDI. Bahkan dari penyanyi-penyanyi dari Tapal Utara, apa dengan kita di sana? Diajak gitu ya mereka ke sana. Jadi masih dipakai lah, masih apa juga. Sampai kapanpun barangkali kalau untuk seni itu tidak tidak lekang dari hati ya, harus tetap menyatu dia karena memang itu adalah bagian dari kebutuhan yang mewarnai hidup Anda gitu ya. Terima kasih Pak, makasih ya Bang Anda, sama-sama Inal Sregar yang telah bersedia dan kita sudah mengungkap beberapa perjalanan kisah seorang seniman Mandailing Tapsel di Ruang Paslah kali ini. Berharap kita menjadi sebuah inspirasi. Sahabat Start FM, kehidupan bagi roda, kehidupan itu bagai roda gitu ya. Perputaran akan senantiasa terjadi, termasuk nasib. Bisa jadi di satu hal kita akan gagal meski kita sangat menyukai hal tersebut. Namun tak tertutup kemungkinan kita akan sukses di hal lain yang justru bisa menunjang kesuksesan padahal kita
menunjang kesuksesan pada hal yang kita impikan dan kita cintai. Selama manusia berusaha, akan selalu ada jalan untuk mencapai impian, meski kadang jalan itu tak sesuai rencana kita dari awal. Demikian Ruang Paslah kita kali ini bersama Pak Zainal Arifin Siregar, lebih populer disebut dengan Inal Siregar. Kita akan jumpa kembali minggu depan, waktu dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6 FM.